Kombinasi bisnis adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Pengendalian yang dimaksud adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi suatu entitas demi memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Jenis kombinasi bisnis menurut jenis usaha perusahaan. A. Penggabungan horizontal, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dalam line bisnis atau pasar yang sama. B. Penggabungan vertikal, penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut. Tahapan produksi dan atau distribusi, misalnya penggabungan usaha antara perusahaan kain dengan perusahaan pakaian jadi. C. Konglomerasi, yaitu penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan. Tujuan dari kombinasi bisnis adalah meningkatkan profitabilitas dan efisiensi. Secara khusus, kombinasi bisnis dilakukan untuk 1. Penghematan biaya, yaitu dengan kombinasi bisnis berbagai biaya bisa dihemat. Di antaranya biaya gaji berbagai manajer, biaya penelitian produk baru, atau produk tersebut sudah ada di perusahaan yang diakuisisi, dan biaya penelitian dan pengembangan. 2. Mengurangi resiko, yaitu membeli perusahaan yang sudah mempunyai berbagai macam produk dan juga pasarnya akan lebih kecil resikonya dibandingkan dengan mengembangkan dan memasarkan produk baru. 3. Mengurangi penundaan, yaitu beroperasinya perusahaan membeli perusahaan yang sudah mempunyai berbagai macam fasilitas dan sudah memenuhi berbagai macam aturan pemerintah akan lebih cepat dibandingkan dengan mengembangkan sendiri atau mendirikan perusahaan baru. 4. Menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain, yaitu salah satu cara untuk menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain adalah dengan melakukan kombinasi bisnis. 5. Memperoleh aset tidak berwujud, yaitu salah satu alasan untuk melakukan kombinasi bisnis adalah untuk memperoleh aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi, seperti hak paten, hak penambangan, database pelanggan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kombinasi bisnis yaitu A. Merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger atau mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham. Secara sederhana, proses merger dapat digambarkan sebagai berikut. Perusahaan X tambah perusahaan Y sama dengan perusahaan X. B. Legal konsolidasi. Legal konsolidasi adalah penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih, di mana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan dibentuk perusahaan baru, dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Secara sederhana, proses konsolidasi dapat digambarkan sebagai berikut. Perusahaan X tambah perusahaan Y, maka akan muncul perusahaan Z. C. Akuisisi saham. Akuisisi saham adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Secara sederhana, skema akuisisi digambarkan sebagai berikut. Jika perusahaan X tambah perusahaan Y, maka akan menjadi perusahaan X tambah Y. D. Afiliasi. Afiliasi adalah penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian atau controlling interest. Contoh perusahaan afiliasi adalah salah satunya yaitu PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran. Panduan pencatatan kombinasi bisnis yaitu 1. Melakukan pencatatan atas perolehan aset dan liabilitas dengan menggunakan prinsip nilai wajar atau fair value. 2. Jika sekuritas ekuitas atau equity securities diterbitkan oleh perusahaan pengakuisisi,
Maka apabila terdapat biaya registrasi dan penerbitan sekuritas, biaya ini dicatat mengurangi akun additional paid in capital atau expense of far. 3. Jika terdapat biaya langsung kombinasi bisnis atau direct combination cost seperti illegal fees, vendor fees, dan biaya tidak langsung kombinasi bisnis atau indirect combination. 4. Pada saat perusahaan yang diakuisisi menyerahkan aset selain kas sebagai bagian dari pelaksanaan kombinasi bisnis, maka setiap gain atau loss yang terjadi dari penyerahan aset tersebut dicatat sebagai current income. 5. Selisih yang diperoleh dari nilai buku kas, aset selain kas, utang, dan sekuritas ekuitas dengan nilai wajar atau fair value aset bersih diakui dan dicatat sebagai goodwill. 6. Jika nilai wajar aset bersih yang diperoleh melebihi nilai buku kas, aset selain kas, utang, dan sekuritas ekuitas yang diserahkan, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon atau gain on the bargain dan dicatat sebagai current income. Kontroversi tentang goodwill yaitu 1. Goodwill harus diakui sebagai aset dalam laporan keuangan perusahaan. 2. Nilai goodwill setelah kombinasi bisnis dapat dihitung dengan mengurangi nilai pasar dari total nilai aset bersih perusahaan yang diakuisisi. 3. Goodwill harus diukur secara pasti dengan menggunakan metode yang sesuai, seperti metode pengurangan nilai tercatat atau metode nilai wajar. 4. Nilai goodwill dapat diperbaharui jika terjadi perubahan signifikan dalam kondisi pasar atau bisnis yang mempengaruhi nilai aset bersih perusahaan yang diakuisisi. 5. Goodwill memiliki nilai yang berkelanjutan. Jika perusahaan dapat mempertahankan keuntungan dan pertumbuhan jangka panjang dari kombinasi bisnis yang dilakukan. Akuntansi investasi saham adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi pembelian, penjualan, dan perubahan nilai investasi saham oleh perusahaan atau investor. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi saham dicatat dengan benar dalam laporan keuangan dan memberikan informasi akurat tentang kinerja investasi tersebut. Proses akuntansi investasi saham dimulai dengan pencatatan transaksi pembelian saham. Saat melakukan pembelian saham, perusahaan atau investor harus mencatat saham yang dibeli, harga per saham, dan biaya transaksi lainnya. Setelah itu, perusahaan atau investor harus mencatat perubahan nilai investasi saham sesuai dengan fluktuasi harga pasar. Saat menjual saham, perusahaan atau investor harus mencatat jumlah saham yang dijual, harga per saham, dan biaya transaksi lainnya. Selain itu, perusahaan atau investor juga harus mencatat keuntungan atau kerugian dari penjualan saham. Selain pencatatan transaksi, akuntansi investasi saham juga melibatkan penyusunan laporan keuangan yang mencakup informasi tentang investasi saham. Laporan keuangan ini harus mencakup informasi tentang nilai investasi saham, keuntungan atau kerugian dari investasi saham, dan informasi lain yang relevan dengan kinerja investasi saham. Pelaporan investor adalah proses penyampaian informasi tentang investasi saham kepada pemegang saham atau investor lainnya. Pelaporan investor mencakup informasi tentang kinerja investasi, risiko, dan strategi investasi yang digunakan oleh perusahaan atau investor. Tujuan dari pelaporan investor adalah untuk memberikan transparansi dan kepercayaan kepada para pemegang saham atau investor. Dalam pelaporan investor, perusahaan atau investor harus menyediakan informasi yang akurat dan relevan tentang investasi. Informasi yang disampaikan harus mencakup kinerja investasi saham, risiko yang terkait dengan investasi saham, dan strategi investasi yang digunakan oleh perusahaan atau investor. Level pengaruh persentase kepemilikan saham biasa dengan hak suara yaitu jika lebih kecil dari 20% diperlakukan sebagai pengaruh kurang signifikan atau fair value cost.
Jika 20% ke 50% diperlakukan sebagai pengaruh signifikan ke equity method. Jika lebih besar dari 50% diperlakukan sebagai memiliki pengendalian ke consolidation financial statement. Semakin besar presentasi kepemilikan saham biasa dengan hak suara, semakin besar pengaruh yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut dalam mengambil keputusan penting perusahaan, seperti pemilihan direksi, pengesahan kebijakan perusahaan, dan persetujuan transaksi besar. Namun, level pengaruh ini juga tergantung pada struktur kepemilikan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Pengaruh signifikan yaitu jika 20% sampai 50% kepemilikan saham biasa dengan hak suara dipandang sebagai pengaruh yang signifikan. Metode akuntansi yang digunakan adalah metode ekuitas atau equity. Perusahaan tidak perlu menggunakan metode ekuitas apabila terdapat kehilangan pengaruh signifikan seperti 1. Adanya tantangan dari pihak investi, 2. Adanya pelepasan hak pemegang saham signifikan, 3. Adanya pemusatan kepemilikan mayoritas, 4. Kekurangan informasi untuk menggunakan metode ekuitas, dan 5. Gagal untuk mendapatkan perwakilan di dewan direksi. Pengaruh signifikan menurut PSAK 15 yaitu 1. Jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung, contohnya melalui entitas anak, 20% atau lebih hak suara investi, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. 2. Sebaliknya, jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung, contohnya melalui entitas anak, kurang dari 20% hak suara investi, maka entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. 3. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi entitas untuk memiliki pengaruh signifikan. Keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini. 1. Keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investi. 2. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. 3. Adanya transaksi material antara entitas dengan investi. 4. Penyediaan informasi teknis esensial. Pengendalian. 1. Lebih dari 50% kepemilikan saham biasa dengan hak suara dipandang sebagai bukti adanya pengendalian. 2. Perusahaan harus menyusun laporan keuangan konsolidasi. 3. Tidak perlu melakukan konsolidasi apabila perusahaan induk tidak memiliki pengendalian, yang disebabkan dilakukan reorganisasi atau terjadi kebangkrutan, ada pembatasan luar biasa dari pihak asing. Faktor-faktor di luar kepemilikan saham yang mempengaruhi pengendalian terhadap investi yaitu 1. Adanya penentangan oleh investi terhadap pengaruh investor. 2. Adanya penyerahan hak pemegang saham signifikan melalui perjanjian antara investor dan investi. 3. Adanya pemusatan kepemilikan mayoritas. 4. Adanya informasi yang tidak memadai atau terlalu dini untuk menerapkan metode ekuitas. 5. Gagal untuk mendapatkan perwakilan pada jajaran dewan direksi perusahaan investi. Metode fair value atau cost adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menilai aset atau kewajiban yang mempertimbangkan nilai pasar saat ini, atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Metode ini sering digunakan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menunjukkan nilai aktual dari aset dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam metode fair value atau cost, nilai aset atau kewajiban dapat berubah tergantung pada kondisi pasar dan faktor-faktor lain mempengaruhi nilai tersebut. Penggunaan nilai wajar atau fair value aset bersih teridentifikasi meliputi seluruh aset dan liabilitas investi, baik yang tercatat maupun tidak tercatat. 1. Fair value atas riset yang sedang berlangsung. 2. Fair value atas liabilitas kontingensi. 3. Fair value atas paten
yang tidak tercatat. Pengecualian digunakan nilai buku untuk biaya pensiun dan pajak yang ditangguhkan. Bila cost lebih besar dari fair value, maka ada goodwill. Bila cost lebih kecil dari fair value, maka ada pembelian dengan diskon. Goodwill impairment yaitu tes tahunan, dan apabila terdapat kejadian yang signifikan, maka digunakan proses 2 langkah sebagai berikut, yaitu 1. Apabila nilai wajar dari seluruh unit pelaporan lebih kecil nilai terbawa dari unit pelaporan termasuk goodwill, maka terdapat penurunan nilai. Bila tidak tersirat penurunan nilai, maka langkah 2 tidak diperlukan. Gunakan harga pasar unit pelaporan atau teknik penilaian yang digunakan untuk kelompok aset dan liabilitas sejenis. 2. Bila nilai wajar yang digunakan pada goodwill lebih kecil nilai terbawa, maka catat adanya kerugian impairment atas perbedaan tersebut. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi keuangan dari sebuah perusahaan induk dan anak perusahaan yang dimilikinya. Laporan ini menggabungkan data keuangan dari seluruh entitas yang terkait dan menunjukkan kinerja keuangan secara keseluruhan dari grup perusahaan tersebut. Laporan keuangan konsolidasi biasanya disusun oleh perusahaan yang memiliki kepemilikan mayoritas atau pengendalian atas anak perusahaan, dan digunakan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang kinerja. Laporan keuangan konsolidasi menurut PSA ke-65 adalah laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Pengakuisisian bisnis pada introduksi laporan keuangan konsolidasi yaitu kombinasi bisnis melalui akuisisi saham, yaitu memperoleh kepentingan pengendalian atau controlling interest dalam saham biasa dengan hak suara. 2. Lebih besar dari 50%. 3. Dapat memiliki pengendalian melalui kepemilikan tidak langsung. Kombinasi bisnis terjadi pada saat tambahan saham entitas anak secara mudah diperoleh melalui tambahan investasi. Laporan keuangan konsolidasi memiliki manfaat, yaitu 1. Manfaat utama bagi pemilik dan kreditur entitas induk. 2. Tidak menjadi perhatian utama bagi pihak non-pengendali ataupun kreditur entitas anak. 3. Manfaat bagi pemilik dan kreditur karena adanya penyajian laporan entitas anak terpisah. Entitas anak adalah perusahaan atau entitas lain yang dimiliki oleh perusahaan induk. Entitas anak dapat dimiliki oleh perusahaan induk secara langsung atau melalui kepemilikan saham. Perusahaan induk memiliki kendali atas entitas jika ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan dan operasional entitas anak tersebut. Dalam laporan keuangan konsolidasi, data keuangan dari entitas anak akan digabungkan dengan data keuangan perusahaan induk untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja keuangan grup perusahaan. Entitas anak, entitas induk, dan entitas investasi menurut PSA ke-65 yaitu entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh entitas lain. Entitas induk adalah entitas yang mengendalikan satu atau lebih entitas. Entitas investasi adalah entitas yang memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi. Menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan naik modal, penghasilan investasi, atau keduanya, dan mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasi yang substansial berdasarkan nilai wajar. Laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal perolehan adalah laporan keuangan konsolidasi pada tanggal perolehan mencakup informasi keuangan dari perusahaan induk dan entitas anak pada tanggal perolehan. Laporan ini menunjukkan posisi keuangan gabungan dari grup perusahaan pada saat entitas anak tersebut diakuisisi. Laporan ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas gabungan dari perusahaan induk dan entitas anak pada tanggal perolehan. Laporan posisi keuangan setelah tanggal perolehan. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi dilakukan sebagai berikut. 1. Mengeliminasi akun investasi di entitas anak atau pada pembukuan entitas induk. 2. Mengeliminasi akun ekuitas entitas anak.
3. Menyelesaikan akun aset dan liabilitas atas semua saldo ekses yang belum diamortisasi. 4. Mencatat goodwill bila ada. 5. Mencatat non-controlling interest bila ada. Non-controlling interest adalah bagian dari ekuitas gabungan yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. NNC terdiri dari kepemilikan saham oleh pihak ketiga dalam entitas anak yang diakuisisi oleh perusahaan induk. Item kunci pada laporan posisi keuangan yaitu 1. Investasi di entitas anak tidak muncul pada laporan posisi keuangan konsolidasi. 2. Ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasi berupa ekuitas entitas induk ditambah dengan ekuitas kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest. 3. Nilai akun NCI proporsional dengan nilai akun investasi pada entitas anak pada penggunaan metode ekuitas. Teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi yaitu 1. Identifikasi entitas anak dan pengaruhnya terhadap perusahaan induk. 2. Penilaian nilai wajar aset dan kewajiban entitas anak pada tanggal perolehan. 3. Penyelesaian atas nilai wajar aset dan kewajiban entitas anak pada tanggal laporan keuangan konsolidasi. 4. Penghapusan transaksi antara perusahaan induk dan entitas anak. 5. Penentuan laba atau rugi entitas anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. 6. Perhitungan ekuitas gabungan dengan memasukkan NCI. 7. Penyajian laporan keuangan konsolidasi yang mencantumkan informasi tentang NCI dan posisi keuangan gabungan dari grup perusahaan. Laporan yang dimasukkan ke dalam kertas kerja yaitu 1. Laporan laba rugi, 2. Laporan laba ditahan, 3. Laporan posisi keuangan. Kolom-kolom yang diperlukan yaitu 1. Entitas induk, 2. Entitas anak, 3. Kolom DR dan CR untuk jurnal eliminasi, 4. Konsolidasi. Tahapan membuat kertas kerja yaitu 1. Memasukkan data entitas induk dan entitas anak pada nilai buku 100% atau meskipun entitas induk memiliki saham entitas anak kurang dari 100%. 2. Memasukkan jurnal eliminasi ke kolom DR dan JR atau lakukan pengecekan jumlah totalnya. 3. Untuk mendapatkan liabilitas dan ekuitas konsolidasi atau selain laba ditahan akhir yaitu lakukan jumlahkan saldo entitas induk dan entitas anak, kurangi dengan kolom DR dan tambahkan dengan kolom CR. 4. Untuk aset konsolidasi yaitu jumlahkan saldo entitas induk dan entitas anak, tambahkan dengan kolom DR dan kurangi dengan kolom CR. 5. Untuk penghasilan atau income, laba ditahan di akhir dan seluruh subtotal serta seluruh total dihitung langsung ke dalam kolom consolidation. Catatan 1. Jika total aset konsolidasi harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas konsolidasi. 2. Beban pada laporan laba rugi dan dividen pada laporan laba ditahan umumnya tersaji dalam angka negatif. Oleh karena itu, dihitung jumlah consolidation seperti halnya untuk pendapatan. Jurnal pada kertas kerja yaitu 1. Perbaiki kesalahan dan kealpaan. 2. Eliminasi intercompany profit dan loss. 3. Eliminasi penghasilan atau income dan dividen yang berasal dari entitas anak serta dijadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awalnya. 4. Catat kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest dalam earnings dan dividen entitas anak. 5. Eliminasi saldo akun resivokal investasi dan ekuitas entitas anak. 6. Amortisasi perbedaan nilai wajar. 7. Eliminasi saldo resiprokal lainnya. Error atau
kesalahan. Sebagian besar kesalahan akan tampak saat laporan posisi keuangan konsolidasi tidak berimbang saldonya atau tidak balance. Apabila hal ini terjadi, maka yang perlu dilakukan adalah lakukan pengecekan kembali terhadap kemungkinan kelalaian atau kealpaan yang biasanya terjadi pada perhitungan. 2. Non-controlling interest share. 3. Goodwill. 4. Non-controlling interest equity. Ini lanjutan dari penjelasan materi tentang errors atau kesalahan, yaitu lakukan pengecekan jumlah DR dan CR pada kolom penyelesaian. Lakukan verifikasi kembali terhadap jumlah kolom laporan entitas induk dan kolom laporan entitas anak. Dan yang terakhir yang perlu dilakukan yaitu lakukan penghitungan ulang pada kolom konsolidasi. Menempatkan nilai wajar atau fair value. Menempatkan nilai wajar atau fair value dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu 1. Menggunakan metode perbandingan pasar. Dalam metode ini, nilai wajar ditentukan dengan membandingkan harga saham atau aset yang serupa di pasar. Misalnya, jika ingin menentukan nilai wajar saham atau suatu perusahaan, maka dapat dibandingkan dengan harga saham perusahaan sejenis di pasar. 2. Menggunakan metode penghasilan. Metode ini menghitung nilai wajar berdasarkan potensi penghasilan yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Misalnya, jika ingin menentukan nilai wajar suatu properti, maka dapat dihitung beberapa penghasilan yang dapat diperoleh dari sewa properti tersebut. 3. Menggunakan metode aset. Metode ini menentukan nilai wajar berdasarkan nilai aset yang dimiliki perusahaan. Misalnya, jika ingin menentukan nilai wajar suatu perusahaan, maka dapat dihitung beberapa nilai aset perusahaan tersebut. 4. Menggunakan metode penilaian kombinasi. Metode ini menggabungkan beberapa metode di atas untuk menentukan nilai wajar yang lebih akurat. Misalnya, untuk menentukan nilai wajar suatu perusahaan dapat digunakan metode perbandingan pasar, penghasilan, dan aset secara kombinasi. Dalam menempatkan nilai wajar, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan prospek masa depan. Selain itu, juga perlu menggunakan data yang akurat dan terpercaya untuk menghindari kesalahan dalam menentukan nilai wajar. Arus kas konsolidasi. 1. Laporan arus kas konsolidasi disusun dari laporan posisi keuangan konsolidasi dari awal sampai akhir, laporan laba rugi konsolidasi, dan informasi lainnya. Prosedur sama dengan penyusunan laporan arus kas. Yang perlu diperhatikan adalah item-item yaitu entitas anak dan investasi ekuitas. Arus kas kegiatan investasi dan pembiayaan. Arus kas kegiatan investasi yaitu 1. Termasuk kas yang diperoleh dan atau yang dikeluarkan karena adanya entitas anak. 2. Termasuk kas yang diperoleh dan atau yang dikeluarkan karena adanya equity investee. Arus kas pembiayaan yaitu termasuk dividen tunai yang dibayarkan kepada non-controlling interest. Transaksi laba antar perusahaan dalam persediaan adalah transaksi terjadi antara dua perusahaan yang terkait secara keuangan, di mana salah satu perusahaan menjual persediaan kepada perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dari biaya produksinya. Hal ini bertujuan untuk laba perusahaan yang menjual persediaan tersebut. Sementara perusahaan yang membeli persediaan tersebut akan mengalami penurunan laba karena harus membayar harga yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya. Transaksi ini sering dilakukan dalam rangka mengoptimalkan laporan keuangan.
dan mempengaruhi nilai saham perusahaan. Intercompany sales of inventory. Laba dalam penjualan persediaan antara perusahaan yaitu diakui apabila barang tersebut telah terjadi ke pihak ketiga dan ditangguhkan apabila barang tersebut masih di dalam perusahaan sebagai persediaan. Laba dalam persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan diakui pada periode barang laku terjual dengan menggunakan asumsi FIFO, maka persediaan yang awal masuk terjual terlebih dahulu. Dan persediaan akhir berasal dari pembelian akhir. Laba yang belum terrealisasi pada persediaan akhir. Laba yang belum direalisasikan pada persediaan akhir adalah keuntungan yang dicatat dalam laporan keuangan karena persediaan masih berada di tangan perusahaan dan belum dijual. Ini terjadi ketika harga jual persediaan lebih tinggi dari harga belinya. Dan laba tersebut baru akan direalisasikan ketika persediaan tersebut dijual. Hal ini dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan karena laba tersebut belum terrealisasi dan dapat berubah tergantung pada harga jual persediaan di masa depan. Pengakuan laba dari persediaan awal. Laba antar perusahaan di persediaan awal, yaitu adalah laba dalam persediaan akhir yang belum terrealisasikan pada suatu tahun akan menjadi laba dalam persediaan awal yang diakui pada tahun berikutnya. Arah penjualan dan NCI. Dampak dari laba dalam persediaan akhir yang belum direalisasikan dan perealisasian laba dalam persediaan awal bergantung pada arah dari penjualan antar perusahaan. Dampak penjualan downstream yaitu dampak seluruhnya kepada semua induk. Dampak penjualan upstream yaitu dampak dibagi kepada entitas induk dan NCI.